Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviana Hasni, NIM 2201040809. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak merek, yaitu yang pertama yaitu ada latar belakang hak merek. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, merek menjadi salah satu aset tak berwujud yang sangat penting bagi pelaku usaha. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, tetapi juga merupakan representasi dari reputasi, kualitas, dan citra perusahaan di mata konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya pemalsuan atau penyalahgunaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan adil. Selanjutnya yaitu ada pengertian hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 disebutkan usaha mikro ialah usaha produktif milik pribadi yang memiliki kriteria usaha mikro seperti tertera dalam undang-undang itu. UMKM memiliki tujuan guna melaksanakan peningkatan pengembangan usaha yang memiliki tujuan akhir untuk pembangunan perekonomian nasional berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selanjutnya yaitu ada pendaftaran hak merek. Nomor 1 yaitu permohonan pendaftaran hak merek. Menurut Pasal 4 Undang-Undang 20 Tahun 2016, permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Permohonan dapat diajukan secara manual atau elektronik. Syarat administrasi permohonan yang pertama yaitu ada nama, alamat, dan kewarganegaraan pemohon, merek yang dimohonkan, jenis barang atau jasa, surat pernyataan kepemilikan merek, dan yang terakhir yaitu bukti pembayaran biaya permohonan. Yang kedua yaitu pemeriksaan formalitas. Setelah permohonan masuk atau DJKI akan memeriksa kelengkapan persyaratan administratif. Jika seluruh dokumen dan data lengkap, maka permohonan akan diberikan tanggal penerimaan atau date of filing. Fungsi tanggal penerimaan yang pertama yaitu menentukan prioritas hak jika ada permohonan lain dengan merek yang sama. Yang kedua yaitu menjadi titik awal perhitungan masa perlindungan yaitu selama 10 tahun. Yang ketiga, pemeriksaan formalitas. Tahap ini merupakan verifikasi administratif atas kelengkapan dokumen. DJKI akan menilai apakah semua formulir diisi dengan benar, semua lampiran telah disertakan, dan biaya telah dibayarkan sesuai ketentuan. Pemeriksaan formalitas dilakukan dalam waktu 5 hari kerja tanggal penerimaan. Jika terjadi kekurangan atau kesalahan, pemohon diberi waktu tertentu untuk melakukan perbaikan. Jika diperbaiki, permohonan dianggap ditarik kembali. Yang keempat yaitu pengumuman atau publikasi. Jika pemeriksaan formalitas lulus, permohonan merek akan diumumkan dalam berita resmi merek selama 2 bulan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesepakatan kepada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pendaftaran merek tersebut. Selama masa ini, pihak ketiga dapat mengajukan ofisi atau sanggahan secara tertulis. Alasan sanggahan bisa meliputi merek menyerupai atau identik dengan merek yang telah terdaftar, menyesuaikan tangan konsumen, kesusilaan atau ketertiban umum. Opsi pemohon dapat memberikan tanggapan dalam waktu 2 bulan sejak pemeriksaan terdaftar, memutuskan berdasarkan dokumen dari kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu pengalihan hak merek terdaftar. Pengalihan hak merek terdaftar mengacu pada proses transfer kepemilikan atas merek dagang yang telah terdaftar secara resmi kepada pihak lain.
Proses ini diatur hukum dan memerlukan langkah-langkah spesifik untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat. Alasan pengalihan hak merek. Ada beberapa alasan mengapa pemilik merek mungkin ingin mengalihkan hak mereknya, antara lain: yang pertama, penjualan usaha. Jika sebuah bisnis dijual, merek dagang yang terkait biasanya akan dialihkan kepada pembeli sebagai bagian dari transaksi. Yang kedua, penggabungan perusahaan. Dalam merger atau akuisisi, mereka dagang dapat dialihkan untuk menyederhanakan struktur kepemilikan dan operasi bisnis yang baru. Yang ketiga, lisensi. Pemilik merek dapat melisensikan mereknya kepada pihak lain untuk digunakan dalam produk atau jasa tertentu tanpa sepenuhnya. Selanjutnya yaitu prosedur pengalihan hak merek. Prosedur pengalihan hak merek secara umum meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, perjanjian pengalihan hak. Perlu dibuat perjanjian tertulis antara pihak yang melepaskan hak merek, pemilik lama, dan pihak yang menerima merek, yaitu pemilik baru. Perjanjian ini harus detail dan mencakup semua aspek transfer, termasuk harga, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan penggunaan merek di masa mendatang. Yang kedua, pencatatan di kantor kekayaan intelektual. Setelah perjanjian disepakati dan ditandatangani, pengalihan hak harus dicatat di kantor kekayaan intelektual yang berwenang. Ini penting untuk memastikan bahwa perubahan kepemilikan merek tercatat secara resmi dan sah. Proses dan persyaratan pencatatan dapat bervariasi tergantung pada negara atau wilayah hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu pembaharuan dokumen. Setelah pencatatan selesai, dokumen terkait merek perlu diperbaharui untuk mencerminkan perubahan kepemilikan. Selanjutnya yaitu penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran hak merek merupakan dua mekanisme hukum dalam sistem perlindungan merek yang memungkinkan suatu merek yang telah terdaftar dihapus atau dibatalkan pendaftarannya dari daftar umum merek yang dikelola atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang pertama, penghapusan pendaftaran merek. Penghapusan adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh DJKI terhadap merek terdaftar. Beberapa alasan penghapusan antara lain: A. Berdasarkan permohonan pemilik. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 penyebutan bahwa penghapusan merek dapat dilakukan atas permohonan tertulis dari pemilik merek. Misalnya, karena merek tidak digunakan lagi, pemilik ingin mengganti merek, pemilik tidak ingin memperpanjang masa perlindungan. Karena tidak diperpanjang masa perlindungan 10 tahun sebuah merek habis dan pemilik tidak mengajukan perpanjangan dalam jangka waktu yang ditentukan atau paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku atau dalam masa tenggang yaitu 6 bulan setelahnya, maka merek akan dihapus secara resmi. Selanjutnya yaitu ada tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Pasal 74 ayat 2 memungkinkan pihak ketiga mengajukan permohonan penghapusan apabila merek tidak digunakan secara nyata selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemborosan sumber daya merek dan menghindari adanya merek yang hanya didaftarkan untuk dikuasai tetapi tidak digunakan. Itu selanjutnya pembatalan pendaftaran merek. Pembatalan adalah proses hukum yang diajukan melalui pengadilan niaga. Hal ini diatur dalam pasal 76 sampai 77 Undang-Undang Merek. Dasar pembatalan biasanya adalah adanya cacat hukum dalam proses pendaftaran atau alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.